Saya iseng-iseng nanya tukang kebun yang bersih-bersih taman di situ, nanya sopir, nanya ART. Rata-rata mereka itu sudah investigasi nih. Rata-rata mereka bekerja sudah 20 tahun lebih bersama Mas Pram. Simpulan saya, Mas Pram orang baik. Kalangan itu kalau sudah betah pada seseorang, males. Jadi saya itu punya instrumen 2 tentang orang baik itu. 1, kalau orang yang mengikutinya betah. Yang kedua, kalau beliau nggak ganti-ganti nomor handphone. Nah, itu paling penting tuh. Iya. Ya, kalau kami Ahoker memang awal kami sangat keras sekali. Ya. Tetap yang kami perjuangkan itu Pak Ahok. Ya, sampai last minute pun kita masih perjuangkan Pak Ahok yang harus maju. Yang wajar. Tapi ternyata keputusan Bu Mega sudah diambil. Bahwa Mas Pram dan Bang Dul yang dimajukan, ya kan, kami dipanggil oleh Pak Ahok, kami dikasih pencerahan oleh Pak Ahok, ya artinya. Pak Ahok gimana waktu itu? Ya panjang, 3 jam lebih, 3 jam lebih kami seperti dikuliahin oleh Pak Ahok. Terhadap Bu Mega dan PDIP misalkan, saya punya poin catatan lain juga, misalkan tentang perpanjangan 3 periode. Tentang narasi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun dengan alasan COVID, itu kan Bu Mega yang sangat keras menolak. Salam jumpa kembali di podcast Relawan Menyala. Bersama saya, Alof. Saya Uni Nova. Nova. Mbak Uni. Mbak lagi ya, udah Uni Mbak. Gimana mana kayak gitu Bang, apa? Seolah-olah Uni itu nama. Hari ini kita agak seru-seru. Spesial ini. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa kita bilang ngeri-ngeri sedap? Pasti udah pada tahu di masyarakat. Nah, ini saat ini kita kedatangan 2 pentolan. 2 pentolan Jakarta. Yang dahulu pernah sangat keras ya. Satu di kutub sana, satu di kutub sini. Betul. Yang satu mendukung Pak Ahok, yang satu mendukung Pak Anies. Dan dua-duanya loyalis ya. Loyalis. Nah itu kan bahkan kalau boleh kita bilang ya, relawan ketika bekerja itu bisa lebih militan. Betul sekali. Daripada mereka pakai hati ya. Tim resmi. Iya, betul. Dulu kan pertarungan cukup keras ya di Jakarta tahun 2017. Masing-masing punya kekuatan dan punya prinsip. Yang pada saat itu kayaknya mustahil deh untuk bertemu. Betul. Ajaib banget. Kayaknya tuh udah kayak kutub utara dan selatan yang udah nggak mungkin bertemu ya. Ajaib banget nih, 2024 kok mereka bisa barengan. Kita gitu kenalin kan? dulu tuh Bang. Nah, jadi saya perkenalkan di sebelah kanan saya, apa manggilnya? Pak Sulianto Rusli. Tetapi lebih ngetop disebut Ahi. Ketua Barabaja ya? Ketua Barabaja. Loyalis Ahok paling wahid. Berikutnya? Nah, Laude Basir, semua pasti tahu ini jubirnya Pak Anies. Dulu kalau ada perdebatan yang sengit, salah satunya ini nih, beliau ini. Siap. Nah, ini kan lucu ya. Jadi kenapa di tahun 2024 ketika pilkada di sini ada Mas Pram, nama Bang Dul, ada Rano Karno dan Suswono, ada Pong Rekun dan Kun Wardana, ada 3. Lalu mereka yang di kutub berbeda ini kok bisa sekarang ini barengan sejalan gitu. Ini pertanyaan besar ini buat kita loh. Nah, saya takutnya begini ya. Jangan-jangan dulu pada nggak serius. Aku pernah curiga tuh Bang Laude. Karena kalau narasi inti mereka berdua kan sama. Yang diperjuangkan tuh masyarakat grassroots. Tapi stylenya berbeda. Yang ini style mungkin masyarakat muslim religius, ini non-muslim religius. Seolah-olah ini batas yang nggak bisa ditembus. Ternyata tuh batas tuh nggak ada artinya karena yang diperjuangkan sama gitu. Nah, coba kita tanya siapa dulu nih yang mau cerita. Oke. Bagian dulu nih. Mungkin kami ini hari ini bisa duduk sama-sama. Batasnya itu mungkin demokrasi. Ya kan? Karena kita lihat pilpres kemarin demokrasi kita sepertinya diacak-acak ya. Artinya ya kalau kami mau memperjuangkan demokrasi kita harus sama-sama. Kita harus bareng-bareng. Nah ini jadi udah nggak ada kutub-kutuban lagi nih. Ya kan tujuannya mungkin sama. Tujuannya ke arah demokrasi. Makanya kami bisa bareng-bareng sekarang untuk mendukung salah satu calon gitu kan. Ya ada Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Dan memang Mas Pram dan Bang Dul itu kampanyenya tidak mengotak-ngotakkan kita ya.
yang diperjuangkan adalah masyarakat, ya udah kita bareng-bareng gitu. Dan pastinya kampanye riang gembira. Riang gembira. Iya. Sehingga Ya. sentimen itu nggak Udah kena nggak lagi. ada sama sekali, Nggak ada udah. lagi yang ngerasa nggak bisa di situ. Iya. Oke, Siap. demokrasi. Berarti kan ini ngomongin rakyat. Iya. Iya. Ya kan? Betul. Berarti ceritanya nih, Kohai sedang bilang, saya sedang mewakili rakyat, gitu kan? Ada kepentingan rakyat yang mau kita bawa, yang mau kita suarakan, ya. Jadi di situ nih, jadi rakyatlah yang sebenarnya menentukan. Dari Bang Laude nih, apa sih ceritanya nih? Kok sekarang bisa barengan? Ya, saya mengikuti Mas Anies itu sudah cukup lama lah. Ya. Pikiran, tulisan, buku-buku, pidatonya, baik di YouTube maupun langsung saya ikuti banyak sih. Ibaratnya sudah seperti buku bacaan lah. Akhirnya banyak menginspirasi dan salah satu poin yang cukup melekat pada saya itu beliau menyampaikan begini. Konsistensi itu pada nilai, bukan pada orang. Ya, nilai-nilai yang diperjuangkan. Nah, terkait dengan Pilkada DKI, turunan dari pernyataan itu beliau menyampaikan begini, bahwa yang paling membutuhkan kehadiran seorang bupati, wali kota, gubernur itu adalah masyarakat ke bawah. Betul. Kenapa? Kalau menengah ke atas, siapapun pemimpinnya, dia terlibat atau tidak dalam perjuangan memenangkan pemimpin itu, dia punya jalan untuk mengakses itu. Iya. Tetapi pada masyarakat bawah, mereka akan tersentuh atau tidak sangat bergantung pada bagaimana ideologi pemimpinnya itu. Bagaimana misalkan tentang penataan kampung-kampung kumuh miskin di Jakarta. Ideologi keberpihakan itu ya? sangat ditentukan oleh ideologi keberpihakan. Ya, contoh kasus misalkan tentang kampung akuarium, kampung bayan, dan ada 30 kampung di Jakarta. Nah, atas dasar itulah kemudian saya dan teman-teman di Relawan Anies mencoba mengakses ketiga pemimpin calon gubernur DKI yang ada pasca Mas Anies tidak jadi berlayar. Jadi udah dipelajarin Ya, ya? kita mempelajari visi-visinya. Setelah itu juga karena kita sudah lihat pidato-pidatonya, pada akhirnya kemudian kami menyimpulkan bahwa teman-teman relawan Mas Anies, pendukung Mas Anies, kebetulan saya juga adalah pimpinan di relawan Mas Anies, kami memutuskan bahwa yang paling realistis, yang paling bisa diharapkan untuk menitipkan harapan-harapan dari ideologinya Mas Anies terkait dengan keberpihakan pada masyarakat kecil, itu adalah pada diri Mas Pram dan Bang Dul. Itu simpulan kami berdasarkan visi misi dan kita baca. Banyak sekali contoh yang kita bisa sebutkan, contoh tentang penataan kampung, misalkan Kampung Bayam. Ketika awal diskusi dengan Mas Pram itu beliau menyatakan 1 bulan. Belakangan Mas Pram setelah mempelajari data-data yang ada, menyampaikan 1 minggu pasca dilantik, beliau akan menyelesaikan permasalahan Kampung Bayam. Emang percaya? Dari instrumen untuk kita percaya itu kan ada data-datanya kan gitu ya. Mas Pram menyampaikan masalah sekarang apa, dan saya hanya menyelesaikan masalah itu. Masalah yang hari ini ada kan belum ada pergubnya tentang penyelesaian itu. Konsepnya sudah ada dari zaman Mas Anies, tapi belum ditandatangani. Keburu Mas Anies sudah lengser dari gubernur. Nah, itu yang kemudian kami 9 orang presidium di relawan Pak Dul, Pramono Anung, Dul Rano Karno, itu 7 adalah presidium di relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Bedol desa kami pindah. Ini udah quorum nih istilahnya. Nah, tapi ini berarti menarik ya. Ketika ini sebenarnya kan itunya sama nih. Kita bicara masyarakat, ya kan, demokrasi, bagaimana masyarakat, lalu keberpihakan kepada masyarakat, dan yang penting tadi adalah nilai. Kita nggak memperjuangkan orang loh. Ya, jadi bukan kita sedang memberhalakan seseorang sebaik apapun dia. Tetapi nilai apa yang sedang dibawakan dan siapa yang kira-kira cocok bisa melakukan nilai tersebut. Nah, kan dulu juga sama ya. Jadi kok Ahi ini beserta dengan Bara Baja dan relawan yang lain melihat nilai itu ada di Pak Ahok. Lalu Bang Laude berserta relawannya melihat nilai itu ada di Pak Anies. Tapi kalau sekarang kita boleh ngomong, nilai ini sebenarnya sama nggak sih? Bahwa yang sedang mereka perjuangkan itu sebenarnya esensinya sama. Saya melihat itu. Saya melihat adanya kesamaan nilai yang diperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul. Bahkan
hal sederhana misalkan ketika mendalami ide gagasannya Mas Pram, kemudian saya agak loncat dan menyimpulkan Mas Pram ini orang baik. Di luar, saya setelah keluar rumah, beberapa kali berkunjung di rumahnya Mas Pram itu, saya iseng-iseng nanya tukang kebun yang bersih-bersih taman di situ, nanya sopir, nanya ART. Rata-rata mereka itu sudah investigasi rata-rata mereka bekerja sudah 20 tahun lebih bersama Mas Pram. Simpulan saya, Mas Pram orang baik. Kalangan itu kalau sudah betah pada seseorang, males. Jadi saya itu punya instrumen dua tentang orang baik itu. Satu, kalau orang yang mengikutinya betah. Yang kedua, kalau beliau nggak ganti-ganti nomor handphone. Nah, itu paling penting dong. Ini. Kita di TB punya tagline, anak ITB pasti pilih Pram. Karena itu satu-satunya yang kemudian jadi pejabat nomor yang nggak ganti, Mas Pram. Gitu. Di WA kapanpun, dijawab. Ya, habis itu pasti jawab. Iya. Kalaupun beliau nggak bisa, di-deliver ke orang lain. Nah, ini memang satu hal yang menarik ya. Tapi Bang Laude kan punya kesempatan, ya punya resources untuk melakukan investigasi seperti itu. Kan nggak semua bisa. Nah, tetapi hal-hal ini yang menurut saya justru perlu kita sosialisasikan. Apa sih pengalaman saya dengan Mas Pram, dengan Bang Dul, sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan mereka lah yang membawa nilai yang sedang kita usung. Masyarakat yang masih ragu-ragu jadi yakin ya. Nah, saya pengen tanya ke Ahi nih. Ahi ini gimana nih? Waktu awal-awal kan agak keras ya reaksi. Ya sama lah kayak anak Abah, kecewaan dan kemudian Ahoker juga ada kekecewaan. Sekarang gimana kok kayaknya kok? Ya, kalau kami Ahoker memang awal kami sangat keras sekali. Tetap yang kami perjuangkan itu Pak Ahok. Ya, sampai last minute pun kita masih perjuangkan Pak Ahok yang harus maju. Satu yang wajar. Tapi ternyata keputusan Bu Mega sudah diambil bahwa Mas Pram dan Bang Dul yang dimajukan, ya kan? Kami dipanggil oleh Pak Ahok, kami dikasih pencerahan oleh Pak Ahok. Ya, artinya Pak Ahok gimana waktu itu? Ya panjang, 3 jam lebih. 3 jam lebih kami seperti dikuliahin oleh Pak Ahok. Oh, dia bukan malah kecewa ya Pak Ahok? Enggak. Mereka memberikan masukan kepada kami, ya kan, memberikan masukan kepada kami, makanya kami beserta teman-teman waktu itu, ya setelah dari sana kami sepakat, ya udah Pak Ahok sudah menyatakan seperti itu, kita ya tegak lurus juga dengan Pak Ahok. Kita pendukung Pak Ahok, ya kita juga harus tegak lurus sama Pak Ahok. Jadi mesinnya udah full nih? Jadi udah full, sangat full sekali. Sejak deklarasi kami pun bergerak. Ini mau acara sama anak Abah ya? Ini anak Abah, sebentar lagi jam 3 nih ya. Ini kan lucu loh, di tempat kita lucu. Sama kayak saya di Posko Selatan kalau lagi bertemu, mereka ngobrol biasa tapi saya dak-dikduk. Jangan keceplosan, jangan keceplosan. Ya kan hal-hal yang lama kadang-kadang masih terungkap. Ya sebenarnya enggak. Kalau kami ini ada nilai yang kami perjuangkan, ya artinya kita harus sama-sama, kita akan jalan sama-sama beriringan kok. Karena nilai-nilai ini yang kita cari gitu kan. Ya itu terasa sekali. Udah nggak ada lagi diksi anak Abah, Ahoker di tempat kita nggak ada ya Bang Alaf ya. Berarti kan kalau dari Ahokers sudah diberi pencerahan ya, diberi kuliah 3 jam ini tentang nilai-nilai ya. Sehingga keputusannya adalah mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Nah, apakah sekarang di anak Abah juga ada Pak Anies katakanlah memberikan pencerahan sehingga kita juga bulat tekad kita? Kalau saya kebetulan kan boleh dibilang agak mengikuti agenda-agenda Mas Anies lah, gitu ya, agak dekat, termasuk dalam proses lobby-lobby partai kemarin. Bagaimana kemudian di awal kita sudah dideklarasikan oleh PKB, oleh Nasdem, oleh PKS, kemudian ketiga partai itu kemudian juga dibajak oleh orang lain. Saya menyebutnya Rika ini pembajak partai, pelakor politik. Rika ya, bukan Rika ya. Karena kalau RK itu bisa juga Rano Karno. Kalau Rika jelas. Nah, saya mengikuti proses itu. Plus kemudian lobby-lobby juga dengan PDIP. Saya mengikuti persis sampai akhir bahkan sampai akhir jam 12 malam ketika proses tanggal 28 akhir itu proses di Jawa Barat. Pada akhirnya Mas Anies ditawarkan untuk ke Jawa Barat. Saya ikuti itu sehingga tidak perlu misalkan harus ada pengarahan secara khusus dari Mas Anies. Saya sudah cukup memahami bahwa kemudian juga saya ada diskusi panjang dengan Mas Anies
ya pastilah, hanya itu mungkin tidak mungkin saya ceritakan ke publik kan gitu ya. Tapi yang pasti saya menyampaikan kepada teman-teman proses dengan PDIP kemarin ada poin-poin yang membuat saya menarik. Pertama, alasan mereka di awal ketika bertemu dengan Pak Aming, Ketua DPD PDIP Jakarta. DKI Jakarta, alasan-alasan rasional semua yang menyebabkan PDIP mengusulkan Jakarta mengusulkan Mas Anies ke DPP. Yang berikutnya, ketika sudah detik-detik terakhir sebenarnya, hampir proses kebersamaan itu terjadi antara PDIP dengan Mas Anies, sudah ada semacam MOU yang PDIP, DPP diwakili oleh Pak Ahmad Basarah dan Pak Said Abdullah ketemu Mas Anies. Fotonya beredar itu. Saya sempat, Mas Anies itu menyampaikan bahwa poin-poinnya itu sangat substansial. Tidak pernah bicara tentang dana kampanye, tidak bicara tentang pembagian kekuasaan kalau kita menang nanti. Tetapi semua bicara tentang 2 poin. Satu, bicara tentang keberpihakan terhadap rakyat. Yang kedua, bicara tentang demokrasi kita. Penting nih Bang Alo. 2 poin inilah yang membuat saya akhirnya ketika Mas Anies tidak jadi diusung oleh PDIP, proses itu kemudian tidak berlanjut, saya sampaikan kepada teman-teman, saya mungkin yang tertinggal dari proses ini, tertinggal dalam tanda petik ingin menyampaikan kok saya menjadi punya harapan kepada PDIP. Selain 2 poin itu, terhadap Bu Mega dan PDIP misalkan, saya punya poin catatan lain, misalkan tentang perpanjangan 3 periode, tentang narasi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun dengan alasan COVID, itu kan Bu Mega yang sangat keras menolak. Andaikan itu tidak ada Bu Mega, bagaimana wajah demokrasi kita? Sudah hancur. Nah, atas proses-proses itu, 2 poin dari cerita Mas Anies tentang substansi keberpihakan pada rakyat dan demokrasi, kemudian 2 hal contoh konkret dari sikap tegas Bu Mega dan PDIP, membuat saya ketika ketemu Mas Hasto itu saya sampaikan, saya coba berupaya untuk menjadi jembatan penghubung diskusi antara saya dan selama ini lingkungan saya di komunitas muslim dengan teman-teman yang ada di PDIP. Bisa jadi kita mungkin saling mencurigai karena ketidaknyambungan komunikasi. Termasuk dengan Mas Ahi, bisa jadi beliau keras mendukung Ahok, menuduh saya pendukung Mas Anies begini, atau mungkin saya sebaliknya mendukung karena nggak ada komunikasi. Hari ini kita ada komunikasi, ternyata sama-sama kepentingan kita, kepentingan rakyat, dan bagaimana menjaga marwah demokrasi. Nah ini penting digarisbawahi loh Bang Alof. Karena selama ini kan Bu Mega tuh dituduh sebagai orang yang ngacak-ngacak selama 10 tahun ini. Harusnya ini keadaan sekarang membuktikan bukan Bu Mega. Siapanya kita juga nggak bisa menyimpulkan ya. Dan yang paling banyak curiga kan sebenarnya yang bersama Pak Anies ya. Bukan karena apa-apa ya, karena dulu mungkin nggak ada komunikasi. Nah dengan adanya ceritanya dari Bang Laude ini, harusnya kita mulai menyadari hadirnya Bu Mega ini adalah penyelamat bangsa ini saat ini. Karena memang kita selama berada di politik nih menemukan politikus yang oportunis itu udah banyak banget. Dalam kesepakatan tuh ceritanya bagi-bagi kue, mahar politik itu kita temukan kan udah nggak ada kita temukan. Oh kamu harus menjalankan nilai-nilai, kamu harus berpihak pada masyarakat. Itu mungkin poinnya cuma 1 keselip di bawah ya. Ternyata PDIP malah. Nah, jadi menariknya adalah seperti ini. Beginilah seharusnya wajah demokrasi kita. Betul. Jadi masyarakat pun harus cerdas. Memang tidak semua orang punya akses, ya kan? Nah, makanya kan dibutuhkan orang-orang seperti Bang Laude, Ko Ahi ya, yang sudah melihat, meresapkan, mengalami apa yang terjadi di atas dan menyampaikan secara benar ke publik. Jadi nggak nyebarin hoax, nggak nyebarin kebencian, ya kan? Nah, buktinya waktu awal-awal demikian keras dan masing-masing punya nilai, begitu sekarang bertemu di dalam ruang yang chaos Indonesia kemarin nih, sama ternyata memiliki frekuensi yang sama. Tinggal kan bagaimana penerapannya yang berbeda, karena komunitasnya juga berbeda. Nah, kan seperti Bang Laude nih, kayaknya Jakarta Selatan sama Jakarta Timur dikuasai nih sama Bang Laude. Sementara Ko Ahi kan utara dan barat gitu kan. Sekarang kok bisa semua bergabung kan?
Nah, apa yang dialami oleh Bang Laude tadi itu kan pencerahan juga buat kita ya. Kita kan nggak pernah ketemu langsung sama Megawati, nggak pernah ketemu langsung sama siapa-siapa ya tokoh-tokoh itu ya. Tapi cerita ini begitu kita dengar, akhirnya kan menjadi sebuah pemahaman baru buat kita. Betul. Nah, Betul. apalagi kan kalau Ko Ahy kan sering bertemu dengan Pak Ahok, yang notabene aksesnya kan dia di DPP juga kan. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini kan perlu kita sebarkan ke masyarakat ya, bahwa masih ada kebaikan loh di negara ini, sehingga kita bisa berharap pada demokrasi. Betul. Nah, dari kawan-kawan Ahokers ini yang memang sudah bulat mendukung Mas Pram dan Bang Dul, ke depan ini apa yang mau kita lakukan supaya suasana kebersamaan seperti kita ini ya, itu bisa terus berlanjut. Untuk memperbaiki demokrasi ke depan. Ya, awal itu sebenarnya ada cerita lucu nih. Nah, Bang Nova. boleh nih, Kalau lucu-lucuan nih. saya dihubungi oleh Bang Amar. Oke. Ini Ahok ini gimana nih? Ada dari pendukung Anies, anak Abah gimana? Tanya saya dulu, Ahok kita clear kok, nggak ada masalah kita kok. Oh jadi Bang Amar? Iya, Bang Ahmad duluan yang kontak saya. Saya bilang, Bang, nggak ada masalah, kita clear kok, kita nggak ada masalah gitu kan. Nah, hanya ya kita ketemu, kita sama-sama ketemu ya memang gak ada masalah kita. Betul. Karena tujuan kita memang satu. Sama. Kita mau menjaga demokrasi ini. Dan kami Ahoker ini memang tujuan kami adalah mendekatkan demokrasi. Makanya kami teman-teman Ahoker setelah deklarasi kami turun ke bawah, kami menyampaikan ke masyarakat ini yang harus kita selamatkan ini adalah demokrasi. Ya nilai-nilai demokrasi ini kita selamatkan. Mereka ini militan gitu, banget kan. loh di lapangan. Aku dengar cerita Jakarta Utara, Barat jauh militannya tim-timnya daripada kita yang di desa seperti sama Anies juga anak Abah di selatan itu jauh militannya dari kita yang tim resmi gitu. Nah, jadi kan kalau ngelihat itu ya, meskipun nanti satu saat mesti kita hadirkan Bang Amar yang berhasil menghubungkan, beliau yang menyatukan kami, betul, lalu mempertemukan, istilahnya, ayo yuk kita ngobrol bareng. Dan ternyata kita bisa kok bareng-bareng. Bisa. Kalau aku melihat malah ini puzzle-nya jadi lengkap Bang. Nggak perlu anak Abah menjadi gayanya seperti Ahoker menjadi kayak Ahok. Nggak perlu, dua-dua tuh udah di tempat yang tepat gitu. Nah, ada nggak nih, sekarang kita mau bicara, meskipun Ko Ahy mewakili Ahokers, tapi sebenarnya harusnya bisa menjadi suara orang Jakarta secara keseluruhan. Apa nih yang sebaiknya orang Jakarta pikirkan, lakukan, dan putuskan, khususnya terkait pilkada? Ya, kalau kita sih menghimbau kepada masyarakat Jakarta, ya kan, ini ada orang Jakarta, ada putra daerah Jakarta, dan yang sekarang ini maju dalam kontestasi pilkada, ya kenapa harus cari orang lain gitu kan? Yang biarkan orang Jakarta yang memimpin wilayahnya sendiri, daerahnya sendiri. Mungkin dia lebih mengetahui daerahnya sendiri, mengetahui permasalahan di daerahnya. Nah, untuk kita kan Mas Pram ini kan sudah 25 tahun ada di birokrasi kan beliau ini kan. Beliau sangat paham sekali tentang birokrasi yang ada di negeri ini gitu kan. Sekretaris Kabinet 10 tahun, ya kan Sekjen PDI Perjuangan lagi, ya kan Bang Dulnya sendiri pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi anggota dewan juga. Jadi udah lengkap, ini paket komplit ini kan gitu kan. Jadi tambah lagi memang pendukung-pendukung Ahoker dan anak Abah ya. Kan ini dua kutub ini katanya kan selatan sama utara nih. Nah, tinggal yang di tengah-tengah aja, tengah-tengah udah pasti ikut semua gitu kan. Jadi ya ini udah harusnya udah selesai ya, masyarakat Jakarta juga harus sudah tahu kan. Ya apa pilihan yang terbaik untuk Jakarta 5 tahun ke depan ini siapa gitu kan. Nah, kata kuncinya nih, seharusnya ini udah selesai ya. Jelas dong. Ya? Tiga dong. Nah, karena menurut Ko Ahy tadi, dari pengalaman dan selama ini, sebenarnya persoalan ini sudah selesai. Kita sudah tahu siapa yang harus kita pilih. Bang Laude ada pesannya nih, selain buat anak Abah, juga untuk seluruh warga Jakarta. Iya, memang kami mendukung Mas Pram dan Bang Dul ya. Pertimbangan pertama tadi adalah kajian visi misi, kita melihat paling realistis, terukur, jelas, tidak banyak ngawang-ngawang dan berimajinasi. Yang berikutnya juga adalah sebagai pendukung Mas Anies, ya kami harus sadar bahwa siapa orang yang kemudian menjadi alat untuk menggagalkan Mas Anies itu jelaskan. Masa kami harus mau mendukung orang yang sudah menggagalkan gitu ya. Anak Abah dengar itu. Abah dengar.
Berikutnya adalah kesyukuran yang sangat besar bagi saya ketika para tokoh, kiai, ustadz, ustazah, sebutlah nama misalkan di Jakarta Barat saya Ustazah Bu Haja Nurma, Jakarta Selatan ada Pak Kiai Solihin Rohimin, kemudian ada Abah, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta, hampir seluruh wilayah Jakarta, Jakarta Pusat, kemudian teman-teman seperjuangan di relawan Mas Anies, ada Bang Binyamin, Bang Tirta, Bang Wisnu, Bang Ambar di Senayan, semua itu menguatkan kami untuk gerak bersama memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, karena pada diri Mas Pram dan Bang Dul lah harapan tentang keberpihakan pada masyarakat kecil di Jakarta, harapan tentang demokrasi yang jauh dari bajakan. Kenapa kita istilahkan bajakan? Calon dropping ini kan sama dengan pembajak demokrasi. Ya, ini bisa kita lawan. Jadi kemenangan Mas Pram dan Bang Dul adalah kemenangan demokrasi. Ya. Untuk itu, mari kita satukan kekuatan kita. Dari manapun kita dulu, entah itu kami, Aniser, anak Abah, Ahoker, pun siapa, demi langgengnya semangat demokrasi dan keberpihakan pada masyarakat, kita sama-sama memilih Mas Pram dan Bang Dul, paslon nomor 3 Gubernur DKI Jakarta. Aku mau ini sedikit nih. 10 tahun terakhir kan kita suasananya panas banget ya. Semua kita ngerasain itu. Padahal dulu kita hidup tenang-tenang aja kan kok. Iya. Bang Laude, saya tuh ingat tuh di Sumatera Barat jam 6 itu ada lonceng gereja. Nggak ada yang protes Sumatera Barat. Makanya saya sekarang heran kenapa orang-orang tuh jadi begitu gitu. Ada yang memainkan menurut saya. Sekarang kita udah mulai bisa memotret kan. Ternyata anak Abah dengan Ahok itu bersatu bisa-bisa aja. Berarti kemarin ada yang mau moles di belakang. Nah, dan nggak mungkin orang yang mau moles itu ada di sini sekarang, karena kita bisa bersatu gitu. Nah itu aja sinyal yang harus masyarakat Indonesia rasakan, yang rindu mungkin dengan kebersamaan ketika ada Idul Fitri, gereja itu meminjamkan lapangan parkir. Kami mah dulu gitu, kalau sholat tuh di jalan raya gitu, parkirnya di gereja, nitip mobilnya. Nah sekarang di Sumatera Barat dikit-dikit anti agama, kiri-kiri anti agama, ada yang memainkan. Nah mungkin juga di tempat lain kita merindukan kebersamaan di mana kita berjuang itu untuk kepentingan rakyat dan demokrasi, tidak pakai sentimen-sentimen sara gitu. Jadi kalau menurut saya ya, dengan kondisi yang sekarang terjadi di mana-mana, lalu Jakarta sebagai barometer Indonesia, kebersamaan dari dua kutub yang pernah sangat ekstrim di Jakarta, anak Abah pendukung Anies, Ahoker pendukung Pak Ahok. Sekarang pertanyaannya kan, bisa nggak sih sekarang masyarakat Jakarta, warga Jakarta bikin sejarah baru? Bahwa kita bisa bersama-sama mempersatukan Jakarta, menjadikan Jakarta lebih baik, dan tentu saja Jakarta menyala.